Di awal film, seorang pria parubaya bangun dari tidurnya. Terlihat wajahnya babak belur yang sudah jelas ia telah berkelahi. Lalu ia pun menyalakan sepuntung sebatsnya dan membuka sekaleng whiskas. Tak lama kemudian, seekor kucing pun keluar dari balik jaketnya. Dua orang di hadapan pria tersebut bertanya siapakah engkau. Sebelum pria tersebut menjawab, film dengan judul Nobody pun dimulai. Who the fuck are you? Me? Kisah akan berfokus kepada seorang pria tadi bernama Hutch Mansell. Ia adalah seorang bapak rumah tangga yang terlihat biasa saja. Ia juga memiliki dua anak. Terlihat setiap hari Hutch selalu melakukan aktivitas yang serupa. Buang sampah, ngopi, nguli, ngudut, olahraga, dan hal itu sangat monoton sekali. Come on! It's the garbage. Singkatnya, pada suatu malam saat Hutch hendak tidur, ia merasa ada yang janggal pada rumahnya. Ia akhirnya ngecek kamar kedua anaknya. Ia pun lanjut memeriksa ruangan lain dan ternyata ada dua orang perampok yang sedang menggeledah rumahnya itu. Ia pun mengambil pemukul golf dan berusaha untuk menelpon pihak berwajib. Tapi tiba-tiba, Put the phone down. Now! perampok itu pun menodongkan pistolnya dan meminta sejumlah uang cash kepada Hutch. Hutch pun memberikan uang recehannya kepada perampok tersebut, beserta arlojinya yang ia pakai. Saat mengambil arlojinya, Hutch sempat melihat tato di pergelangan tangan si perampok. Tak lama kemudian, anak pria Hutch langsung membungkam perampok satunya. Sehingga saat pistol mulai mengarah ke anaknya sendiri, Hutch mendadak mengayunkan tongkatnya. Tapi ia tak jadi memukul perampok itu dan ia malah menyuruh anaknya untuk melepaskan perampok yang ia smackdown. Dan akhirnya, para perampok itu pun pergi dari rumah mereka. Di sini anak pria Hutch merasa kecewa karena ayahnya malah membiarkan para perampok itu pergi. Bahkan ketika para polisi telah datang, salah seorang polisi di sana mengungkapkan hal serupa. Kalau ia ada di posisi Hutch, mungkin ia akan mengayunkan pemukul golfnya. Hal ini berdampak buruk untuk Hutch sebagai kepala rumah tangga kepada keluarganya. Karena patut dipertanyakan bahwa kepala keluarga seharusnya bisa menjaga istri dan anak-anaknya dengan baik. Hal serupa dilakukan oleh tetangga Hutch. Ia berkata bahwa ia berharap perampok itu datang ke rumahnya agar ia bisa membuat para perampok itu babak belur dengan pukulan-pukulannya. Tak hanya di situ, kabar kejadian semalam Hutch tersebar dengan cepat. Di tempat kerjanya, seorang adik dari istri Hutch atau adik ipar lah biar gampang gitu kan. Adik ipar Hutch mengungkapkan hal serupa. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena ia rasa Hutch tak bisa menjaga keluarganya. Adik iparnya pun memberikan sebuah pistol untuk berjaga-jaga kepada Hutch. Ia pun menyembunyikan pistol tersebut ke dalam lemari es. Setelah itu, bapak mertua Hutch datang kepadanya. Ia berkata soal negosiasi di mana Hutch akan membeli perusahaan mertuanya itu. Tapi karena dari segi harga belum ada titik terang, mertuanya pun meminta Hutch untuk memikirkannya kembali. Di sela bekerjanya, Hutch suka menyalakan sebuah radio, di mana ada seseorang yang sering diajak ngobrol alias deep talk dengan Hutch. Seseorang di seberang radio itu mengungkapkan kekecewaannya kepada Hutch perihal kejadian perampokan di rumahnya. Ia juga menanyakan bagaimana kejadiannya, dan Hutch menceritakannya dengan detail. Ia tahu bahwa kedua perampok itu usianya sekitar 20 tahunan. Mereka terlihat putus asa sambil membawa pistol tua kaliber 38 spesial. Bahkan mengejutkannya lagi, pistol itu tak memiliki peluru. Dan inilah alasan mengapa Hutch tak ingin memukul mereka karena ia tak ingin melakukan kekerasan. Di sini patut kita pertanyakan, siapa sebenarnya sosok Hutch Mansell ini? Hutch akhirnya mengunjungi panti jompo di mana ayahnya tinggal di sana. Dan pastinya, ayahnya sudah tua renta yang selalu duduk dan menonton film setiap harinya. Di sini naluri sang ayah keluar. Ia merasa Hutch sedang tidak baik, dan Hutch hanya bisa membungkam.
Hutch pun benar-benar merasa kecewa pada dirinya sendiri. Bahkan saat melihat kebahagiaan keluarganya di dalam rumah, ia merasa gagal menjadi sosok ayah sebagai pemimpin yang harusnya melindungi istri dan anaknya. Saat ia masuk rumah, ternyata anak bungsunya mengatakan bahwa gelang anak kucingnya telah hilang. Anaknya itu merasa mungkin gelangnya juga ikut dicuri oleh perampok saat malam itu. Mendengar hal itu, Hutch langsung terbawa suasana dan pergi dari rumah tanpa sepatah kata pun kepada keluarganya. It'll turn up somewhere. Ia kembali ke panti jompo ayahnya tinggal. Di sana, ia mulai bersiap membawa perlengkapan. Ia juga membawa lencana ayahnya, yang ternyata ayahnya adalah seorang mantan agen FBI. Dengan genggaman lengan yang kuat, Hutch pun mulai mencari dua perampok itu. Hutch mengunjungi beberapa tempat tato dan bertanya pada mereka. Sampai-sampai, ia menemukan sebuah tempat tato yang cukup mengintimidasi. Saat ia menunjukkan lencananya, seorang pria berjanggut berkata bahwa lencana itu sudah kadaluarsa. Begitu juga dengan orang-orang di sana yang mulai mengintimidasi Hutch. Hutch akhirnya berkata bahwa ia hanya mencari seseorang. Si pria berjanggut sangat kaget dan panik ketika melihat tato Hutch di pergelangan tangannya. Ia pun langsung kabur dan menutup pintu rapat-rapat sambil mengatakan terima kasih atas pelayananmu. Di sini kita semakin penasaran siapakah Hutch sebenarnya. Thank you for your service. Dan disinilah Hutch mulai mengetahui di mana keberadaan para perampok tersebut. Hutch pun akhirnya datang ke kediaman para perampok itu. Ia langsung menghajar dan mengambil arlojinya. 'Cause I'm a good man. The kitty cat bracelet. Tiba-tiba saja terdengar tangisan bayi di ruangan lain. Hal ini membuat Hutch menghentikan perbuatannya. Ia langsung keluar dan melampiaskan amarahnya kepada tembok yang tak bersalah. Saat perjalanan pulang, ada beberapa orang mabuk yang mengendarai mobil ugal-ugalan. Mereka menabrak palang yang membuat bis yang ditumpanginya berhenti. Di sini, Hutch berharap mereka masuk ke busnya, agar ia bisa melampiaskan emosinya kepada orang-orang brengsek itu. Dan benar saja, para pria mabuk itu langsung mengacau saat masuk ke dalam bis. Dengan senyuman penuh emosi, Hutch berdiri dan meminta supir bus untuk keluar sejenak. Ia pun membuang isi peluru dari pistol yang ia bawa. Hutch akhirnya mulai maju untuk mengalahkan mereka semua. Dan inilah aksi Hutch versus everybody. I'm gonna fuck you up. Saat mereka dan Hutch tersungkur, Hutch mencabut tusukan pisau di pahanya, dan mereka mulai bertarung kembali. Setelah Hutch terpental keluar mobil, ia pun masuk kembali dengan keadaan babak belur. Ia pun mulai mengambil pisaunya dan mulai bertarung lebih sadis dari sebelumnya. Hutch berhasil melumpuhkan mereka semua. Ketika seorang pria yang ia pukul sekarat, ia pun merobek tenggorokannya dan memasukkan sedotan ke dalam robekannya itu agar pria tersebut bisa bernafas. Dengan keadaan babak belur, Hutch pulang ke rumah. Di sana terlihat sang istri yang sedang menunggunya dengan khawatir. Akhirnya semua lukanya pun telah diobati. Hutch bilang bahwa ia merindukan istrinya dan juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa jauh dengan sang istri walau setiap hari serumah. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang pria kaya raya bernama Julian, seorang bos dari perusahaan Obshak. Julian menari dengan tarian yang terlihat konyol di atas sana. Maka dari itu salah satu rekan bisnisnya mengatakan bahwa tarian itu terlihat sangat konyol di mana kekonyolan itu dapat mengurangi rasa kepercayaan pada Obshak. Lalu Julian pun tersulut emosi di mana ia langsung memecahkan gelasnya dan memukul salah satu pria di belakangnya dengan gelas yang ia pecahkan. Sehingga dengan cara ini ia pun mempertanyakan soal kepercayaan yang rekan bisnisnya tadi katakan. Setelah hal keji tadi, Julian mendapat sebuah telepon dari seseorang yang mengabarinya bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit
karena telah digebuki oleh seseorang hingga koma dan cacat fisik. Dan adiknya tersebut adalah salah satu korban yang Hutch pukuli kemarin. Saat itu juga, dengan penuh emosi, Julian langsung menginterogasi rekan-rekan si adik yang juga dirawat di rumah sakit yang sama mengenai si pelaku yang membuat adiknya koma. Lalu, seorang rekan korban lainnya pun memberikan sebuah identitas Hutch yang ia dapatkan saat perkelahian kemarin, dan tentu saja ini akan jadi awal dari cerita film ini. Morning. Big town. Yeah, Seperti biasa, Hutch menjalani hari-harinya dengan keluarganya, dan tiba-tiba ia mendapati sebuah telepon dari temannya, mengabari bahwa korban yang ia pukuli kemarin adalah salah satu dari adik seorang bos Rusia yang sangat berbahaya, yang akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya. Merasa terintimidasi, Hutch pun langsung menutup teleponnya dan berusaha untuk menjalani hari-harinya seperti biasa. Tapi sayangnya, ia selalu terpikirkan hal itu dan memutuskan untuk pergi sesuai arahan rekannya di telepon tadi. Lalu, ia pun pergi ke tempat yang ia tuju dan bertemu dengan seorang pria botak yang sedang dikerik. Tanpa diberitahu siapa orang ini, yang jelas pria-pria tersebut adalah rekan yang mungkin dulu satu profesi dengan Hutch, di mana saat ini mereka rela akan membantu masalah dari Hutch. Di sisi lain, kita juga mendapati Julian yang sedang sibuk mencari tahu keberadaan Hutch dan siapa Hutch sebenarnya. Julian meminta bawahannya untuk mencari tahu siapa itu Hutch. Pada awalnya, si bawahannya ini meminta Julian untuk biasa saja pada Hutch, karena Hutch adalah orang kantoran yang biasa saja. Tapi Julian tetap kekeh ingin membalaskan dendamnya. Dan akhirnya bawahannya meminta rekannya di lain tempat yang bekerja di bidang divisi arsip untuk mencari identitas dan histori dari Hutch. Dengan segala ancaman pada pria gundul ini, dia pun terpaksa menyelinap dan mengambil data-data dari Hutch Mansell untuk dikirim kepada bawahannya si Julian ini. Bawahan Julian akhirnya terpelongo melihat identitas asli dan histori dari Hutch Mansell, di mana dia langsung beres-beres pakaian, laptop, dan berkata bahwa ia akan angkat kaki dan rela keluar tanpa dibayar dari organisasi Julian tanpa alasan apapun. Balik ke kediaman Hutch, ia sedang makan malam bersama keluarganya. Mengetahui bahwa dirinya sedang diawasi oleh organisasi mafia yang cukup besar, ia pun memutuskan untuk mengajak keluarganya untuk liburan ke Italia. Belum beres mereka membicarakan liburannya, ia pun merasakan hawa-hawa kedatangan para mafia pesuruh Julian ke rumahnya. Lantas dengan sigap, Hutch langsung memerintah istri dan anak-anaknya untuk pergi ke ruang bawah tanah. Dan dengan panik sambil bertanya-tanya, mereka pun ke ruang rahasia di mana sebelum Hutch pergi, ia mencium istrinya dan meminta untuk tidak menelpon 911 alias 911. Para bawahan Julian pun mulai menyelinap masuk ke rumah Hutch dan inilah aksi adu mekanik Hutch versus everybody. Hutch pun tertangkap. Ia pun dimasukkan ke dalam bagasi dengan keadaan lemas dan dibawa ke suatu tempat. Para bawahannya pun cukup terluka parah karena perlawanan dari Hutch seorang diri. Hutch yang terluka membuka borgolnya dan membuka bagasi itu. Ia pun menemukan pemadam api dan menyemprotkan benda itu ke kursi di depan sehingga penglihatan mereka pun kabur dan mobilnya pun menabrak tiang. Tampaknya Hutch masih bisa bertahan dan bawahan Julian yang lain sudah tewas kecuali tangan kanan si Julian yang juga sekarat karena setengah badannya telah putus dan masih bisa hidup. Hutch akhirnya menceritakan siapa dirinya, tapi belum sepatah dua kata ia lontarkan, tangan kanan Julian pun tewas. Ia pun berlari segera pulang ke rumah. Sebelumnya, ia juga menelpon ayahnya untuk berjaga-jaga karena masalah Hutch semakin runyam. Setelah sampai, terlihat masih ada bawahan Julian yang sekarat. Ia pun bergegas mengeluarkan anak dan istrinya lalu meminta mereka untuk pergi. BK sebagai istri Hutch khawatir dan menanyakan apa yang terjadi. Hutch akan berbicara setelah masalah ini selesai. Tanpa perlu penjelasan, BK pun mengerti dan akan membawa anak-anaknya ke tempat yang aman dan meminta Hutch untuk kembali padanya. Setelah kepergian keluarganya, dengan iringan musik yang indah, Hutch membereskan rumahnya dan mengambil semua harta yang selama ini ia simpan. Selain itu, ia pun nyantui sebentar dan bercerita mengenai siapa Hutch sebenarnya pada bawahan Julian yang sedang sekarat. Hutch menceritakan kisahnya di mana saat itu ia pernah diutus untuk membunuh seorang pria jahat yang menggelapkan dana 3 juta dolar. Tapi Hutch membebaskan pria itu dengan alasan pria tersebut akan bertobat dari pekerjaan kotor. Selang beberapa lama, pria yang ia bebaskan tersebut sekarang memiliki istri
istri dan anak, lalu menjalani hari-harinya dengan normal dan bahagia. Hutch akhirnya iri dengan kebahagiaan mereka, sehingga ia pun ikut bertaubat dan inilah Hutch yang sekarang. Sebelum cerita lengkap berakhir, para bawahan yang lumpuh itu pun telah tewas. Lalu ia pun menyetel kaset, di mana kaset itu memercikan api dan membuat seluruh area rumahnya terbakar. The bright blessed day. About to find the fuck out. Di sisi lain, ada dua pria bawahan Julian yang hendak membunuh ayahnya Hutch di panti jompo. Dan ternyata, ayahnya Hutch juga bukan bokap-bokap biasa. Oh, Davy, please turn that. Kembali ke Hutch, ia pun akhirnya membeli perusahaan mertuanya. Pada awalnya, adik iparnya tak setuju dan hendak memukul Hutch. But what am I gonna? Setelah Hutch membeli perusahaan mertuanya, ia pun menyiapkan beberapa peralatan tempur di beberapa titik ruangan. Karena ia tahu, Julian tidak akan tinggal diam walaupun puluhan bawahannya telah tewas di tangan Hutch sendiri. Setelah itu, ia pun bersiap pergi ke suatu tempat. Singkat cerita, Julian sedang berada di Shack, di mana ia sedang bernyanyi, bebarengan dengan Hutch yang langsung membantai habis bawahannya Julian di markasnya sendiri. Setelah habis membantai semuanya, Hutch akhirnya membakar semua harta dari Julian. Setelah nyanyian beres, Julian turun dari panggungnya. Ia berjalan ke sebuah meja di mana Hutch sedang menikmati hidangannya dengan santai. Julian agak bingung dengan manusia overpower satu ini. Ia berani datang sendiri ke markas besarnya. Julian memuji keberanian itu. Ketika Hutch mengangkat lengannya, semua pistol pun mengarah kepada Hutch. Ia pun membuka lap dan terdapat bom yang sudah ia pasang di semua sudut ruangan dari markas Julian ini. Hal ini membuat Julian ketar-ketir melihat jiwa barbar penuh dengan kejantanan di dalam diri Hutch. Akhirnya Julian meminta semuanya keluar dan Julian mulai mengobrol empat mata dengan Hutch. Hutch akhirnya bernegosiasi dengan Julian bahwa Hutch ingin masalah ini selesai dengan baik-baik. Julian tak diperbolehkan mengganggu dirinya dan keluarganya lagi. Hutch juga memberitahu bahwa semua harta dari Shack telah ia bakar habis. Dengan penuh emosi, ia pun hanya bisa merenung karena Hutch memang berbahaya. Hutch akhirnya mengajak Julian untuk bertaubat saja dan menyudahi semua apa yang Julian kerjakan saat ini. Dan tentu saja, bukannya Hutch yang salah karena berurusan dengan Julian, melainkan Julian sendirilah yang salah karena berurusan dengan Hutch. Setelah itu, Hutch pun pergi sambil menenteng peledak di lengannya itu. Dari dalam mobil, Hutch melihat Julian dengan amarahnya keluar dari bar itu dan meminta bawahannya untuk mengejar Hutch dan terjadilah aksi Hutch versus everybody pun dimulai. Dengan segala perjuangan Hutch berhasil menggiring Julian and Squad ke tempat yang sudah ia rencanakan. Dan adu tembak pun terus terjadi di sana. Di saat Hutch mulai kewalahan, salah seorang saudara angkatnya bernama Harry, seorang ahli sniper pun membantunya di atas sana. Bahkan, lebih mengejutkannya lagi, ayah mereka juga membantu peperangan ini menggunakan shotgun yang ia gunakan. Mereka pun berhasil ke tempat aman, dan peperangan berlanjut dengan sengit, dengan duet antara anak dan ayah. Harry dengan snipernya mampu membunuh orang-orang itu dengan tingkat mekanik menggunakan snipernya dari jarak dekat. Pertarungan terus berlanjut dengan sangat indah di mana mekanik sang ayah menggunakan shotgun juga sangat profesional sekali. Hutch berhasil memasang ranjau. Ketika para lawan mulai membuka pintunya, ledakan pun tak terhindarkan. Ia pun mengambil pistol yang ia simpan di kulkas dan memulai aksinya kembali. Disinilah adegan paling keren pun dimulai. Musik pun mulai menyala. Sang ayah, Hutch, dan saudaranya Harry pun melakukan trio versus squad.
Sedangkan Yulian yang baru bangun karena ranjau tadi mulai menembaki trio ini. Hutch dan yang lainnya pun mulai kehabisan peluru. Dan akhirnya Hutch pun melakukan rencana terakhirnya untuk membunuh si Yulian ini. Ia pun maju dengan shield anti peluru yang sudah ditempeli oleh peledak dan maju kepada Yulian. Dan Yulian pun akhirnya tewas. Trio ini pun berkumpul dan merayakan kemenangannya. Hutch berterima kasih kepada Harry sebagai adik angkatnya dan pada ayahnya juga. Hutch akhirnya menemukan seekor kucing malang sendirian. Ia akhirnya memberi makan kucing itu. Dan akhirnya, film ini pun kembali ke awal scene di mana Hutch sedang diinterogasi oleh para polisi sambil udun nyantui di depannya. Saat ditanya siapakah Hutch, Hutch hanya menjawab bahwa dirinya adalah nobody. Tiba-tiba, kedua polisi itu HP-nya berdering. Ternyata mereka saling telepon satu sama lain. Dan disinilah kisah nobody si darah dingin misterius pun usai. Di scene tambahan kita diperlihatkan Hutch dan Rebecca sedang membeli rumah baru. Saat sales itu mendapat telepon, ternyata telepon tersebut merujuk kepada Hutch di mana Rebecca akhirnya bertanya, apakah rumah ini memiliki ruangan bawah tanah? Dan film pun tamat.